Bang, yang saya cari tulisan ya, karena kata Yesus ada tertulis. Gimana sih? Ya betul, tapi tidak persis seperti yang maksudnya Ustadz itu, Ustadz Yusuf. Iya, karena kata Yesus sendiri ada tertulis gitu loh Bang. Iya, Bukannya artinya sebelum ada konteks, tapi ada tertulis. Nah gitu. disepakati. Eh, Luka macam-macam. Bentar. Jelaskan ke penontonnya. Santai teman-teman, ambil kopinya, ambil baygonnya ya. Paham kan kalau saya ngomong ambil baygon dan pestisidanya ya. Ini lihat. Ini pernyataan Yesus langsung ya. Sorry. Aduh. Mana? Ya ini. Bentar. Ini ke sini. Ini Aduh, Bang. Ini mau kurang terang Pak Ustadz. Saya tuh lampunya kurang terang. Saya bisa bukakan melalui laptop saya bagaimana kosakatanya gitu ya. Silakan Anda sebutkan saja di mana dalilnya gitu. Oh, pelan, dengar dulu makanya. Dengar dulu saya baca pelan-pelan. Ini Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku huruf besar yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi, dengar, harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Lalu dia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Nah, ada tertulis demikian. Itu di dalam Yesaya 53 ayat 3. Nah, mana 5. Tulisannya dicari dulu, Bang. Sebelum kita bahas konteksnya, tulisannya kita cari dulu gitu loh. Dan bangkit, dan bentar dulu saya baca selesai dulu. Dan bangkit dari antara orang mati. Ini tentang orang ini kitab otomatis pada ya. Dan Bang. Bang, suara Anda putus-putus loh, Bang. Susah, Bang. Abang, suara Anda putus-putus, Bang. Macet, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang di YouTube ya. Pak Ustadz. Halo. Ya, gimana? Oke, ya wes. Sinyalku memang putus-putus, kurang bagus. Saya keluar kan lebih berisik di jalan itu. Terus saya tanya ya wes. Kita skip ya aja udah. Ini, biarin dulu. Di skip, baik. Terus, silakan nanya apa? Tanya kalau di dalam saudara Muslim kalau berdoa tiada kasih saya pengertiannya bagaimana dengan bahasa Indonesianya aja. Bahasa Arabnya saya kan nggak tahu. Biasa doanya tiada Tuhan selain Allah. Artinya dari pengertian bahasa itu seperti apa? Kalau menurut pengertian Pak Ustaz, jelaskan kepada saya. Baik, Bang. Ya, la ilaha illallah itu Arabnya tiada Tuhan selain Allah. Ya. Nah, apa maksudnya? Artinya namanya Tuhan itu nggak ada, Bang. Hanya Allah yang ada, pencipta langit dan bumi yang berhak disembah. Oke? Betul. Jadi, betul. Kalau ada agama yang mengatakan Tuhannya jadi manusia, Tuhannya hijrah ke sana sini, atau Tuhannya dilahirkan, atau Tuhannya menjelma, itu artinya bukan pencipta langit dan bumi dan tidak patut disembah gitu. Tapi yang ada hanya Allah gitu. Gitu loh, Bang, maksudnya.
ini tiada Tuhan selain Allah. Oh, Allah membandingkan Tuhan, harusnya begini bahasanya. Menurut saya, tiada ilah-ilah lain kecuali Allah sendiri. tiada ilah-ilah lain ya selain Allah. Harusnya menurut saya. Kan Tidak ada ilah-ilah lain gitu. Ya kalaunya gini, Bang, kalau ilah-ilah itu artinya jamak. Kalau udah jamak, bahasanya itu alihah, bukan ilah. Gitu. Jadi bedakan konteksnya. Kalau ilah-ilah itu artinya banyak. Tapi yang dimaksud la ilaha, tidak ada Tuhan, artinya setiap sesembahan dari agama apapun ya, atau di luar agama apapun, lalu dia menyembah tiang listrik, pohon pisang, atau sembahannya apapun gitu ya, itu bukanlah Tuhan. Gitu loh penegasannya. La ilaha illallah, kecuali Allah. Ya maksud saya itu di Quran berapa sih? Coba dijelas. Ada di Ada. surah apa? Quran surah Toha juga ada. Coba dibacakan Mas Aku. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Ya, bentar ya. Nih. Saya bukakan lewat HP. Bentar saya ketikin dulu nih. Inilah teman-teman ya. Kalau sama teman-teman Kristen ini ya, teman-teman harus pakai, meskipun kita hafal teman-teman, kalau kita ucapkan saja mereka nggak ngerti gitu loh. Baik, jadi harus ditampilkan ke layar gitu. Ntar ya, terbang ya. Nih saya ketikin, saya buka mushaf Quran gitu. Tunggu Quran. Karena begini Ustadz, sambil buka saya menyatakan Allah, Abraham, Ishak dan Yakub menyatakan bahwa tidak Allah lain. Kalau Allah lain dari di luar bangsa Israel, baik, palsu. Bang, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang hak selain Allah. Ini dalilnya. Quran surah Muhammad ayat ke-19. Lalu yang Anda mau tanyakan, Allah Ishak dan Yakub tidak ada selain Allah yang mereka sembah, betul? Nah, hilang abangnya. Betul, Bang? Iya, betul. Baik, betul. Kalau itu ada, Bang. Coba Anda buka nih, ya, Al-Baqarah, ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 133 nih. Ya, saya bukakan sama Anda. Al-Baqarah 133. Apa yang disembah umat Islam? Ya, nih ya teman-teman. Sebentar, biar teman-teman tahu juga. Apakah yang kita sembah itu ya adalah Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Nabi Ishak? Mari kita buka Quran surah Al-Baqarah ayat 133. Ya, nih. Saya geser dulu. Oke. Nih Bang, baca ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah ya kamu ketika hadir Yakub kedatangan tanda-tanda maut, maka ia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya tunduk patuh kepadanya. Umat Islam menyembah Tuhannya Nabi Yakub, Tuhannya Abraham, yang tidak menjelma menjadi manusia. Ya. Oke, Ustaz, berarti Quran baru dari Quran surat apa? Al-Baqarah, betul. Maksudnya memang menyembah Allah Abraham, Ishak dan Yakub, betul. Tapi di situ ada Tuhan.
Hmm. Tuhan, makna Ya dari memang. Tuhan itu apa di situ? Tadi Nah, gini artinya gini bang, ya Anda juga perlu tahu bahasa Arab. Kata Robbun dalam bahasa Arab itu menunjukkan jabatan. Ya, kata Allah itu adalah Ismul Zat atau nama Tuhan. Allah itu nama Tuhan dalam bahasa Arab. Bentar bang, abang ini putus-putus masalahnya teman-teman. Gelap. Syukron ya. Bang, Itu nama Tuhan di saudara di Al-Quran tadi bukannya nama gelar. nah jadi gini bang, Bukan ya gelar. kata, bentar ya, kata Robbun atau kata ilah itu adalah sebuah jabatan dalam bahasa Arab. Kata Allah itu adalah nama Tuhan. Ya, nama dari Ismul Zat, nama Tuhan. Kalau Tuhan tadi jabatannya, kalau Allah itu adalah namanya. Contoh bang ya, Presiden Prabowo. Ya, yang namanya Tuhan ya, yang namanya Tuhan jabatannya artinya presiden gitu. Lalu namanya siapa? Prabowo. Nah, kayak gitu. Jadi kata Robbun, kata ilahun itu adalah sesembahan atau Tuhan, artinya yang menandakan jabatan. Tapi kalaunya Allah itu namanya Ismul Zat, nama Tuhan dalam bahasa Arab gitu. Nah, aku memahami barusan dimengerti kalau presiden nama apa namanya nama apa jabatannya betul. Kalau Jokowi itu contoh Prabowo itu nama kan. betul. Nah, jabatannya Tapi- presiden, betul? Betul, tapi kalau di doanya tuh tiada Tuhan selain Allah. Itu kan Iya. berbeda, atau benda yang berbeda. Memang tidak ada yang menjabat Tuhan di muka bumi ini selain Allah gitu. Nggak ada, kecuali Allah aja. Nggak ada dari agama manapun, nggak ada jabatannya itu Tuhan. Nggak ada, Tuhan semesta alam yang dimaksud. Betul, Ustadz. Maksud saya tuh kalau jabatan sama gelar tuh berbeda. Hmm? Jabatan sama nama tuh berbeda. Ya beda, jabatan dan nama itu beda. Ini soalnya bahasanya begini loh. Tiada Tuhan itu harusnya apa? Tiada ilah lain selain Allah, betul kalau dikontekskan kepada nama. Tapi bahasanya seperti Nah, ngadat lagi. kan itu maksudnya. Bang, putus-putus. Ya mas, iya jelaskan kepada dulu dong. Tadi itu pengertian dari Pak Ustadz. Tadi ada masuk akal, jelasnya betul. Tapi dari cara doanya tiada Tuhan selain Allah. Harusnya tiada. Iya. Kalau kepada nama sama nama, bandingkan nama sama nama ya oke lah. Tapi nama ini tentang gelar sama nama dibandingkan nggak masuk lah. Coba Gini. bahasanya dong, Pak Ustadz. Gini, artinya tidak ada yang setara dengan Allah, tidak ada jabatannya seperti Allah, yaitu Tuhan semesta alam. Makanya tidak ada Tuhan. Jadi kalau ada yang menuhankan manusia, menuhankan Tuhan yang jadi manusia, atau menuhankan patung tiang listrik atau panci buntus gitu ya, itu artinya bukan Tuhan gitu. Nah, bukan Tuhan itu bang, ya. Tapi hanya Allah lah Tuhan semesta alam. Tidak ada yang setara dengan dirinya. Makanya ada kalimatnya tuh di dalam Quran surah Al-Ikhlas ya. Betul. Kalau di Quran bahasa Rob Tuhan, betul. Tuhan tuh artinya penguasa loh di situ. Kata Rob ya tergantung kalimat. Rob emangnya Anda tahu ada berapa terjemahnya? Ya Rob memang betul kalimat itu memang kalimat betul tergantung kondisikan dia di mana betul. Tapi Ilah itu sebenarnya bukan Tuhan bang artinya, tapi betul. sesembahan. Kalau dipatuhi berarti Tuhan dong, betul kan? Hah? Kenapa? Kalau dipatuhi atau diikuti aturannya atau kemauan itu berarti Tuhan itu betul Tuhan. Enggak, belum tentu. Enggak.
Gini, bukan karena kita mengikuti saja atau menaatinya langsung jadi Tuhan dia. Enggak, kecuali kita melakukan penyembahan terhadap dia. Selain kita turuti, habis itu kita taati, habis itu juga kita sembah. Itu baru menuhankan. Nah, kalau kata Anda tadi, ya sudah mengikuti dan menaati, artinya menuhankan, itu sama dengan paham Edis. Memang betul, kalau Tuhan Yesus memang kan dia lengkapi semuanya. Itu sama paham dengan Edis. Baik, kalau gitu saya mau tanya sama Abang ya, sesuai dengan paham Edis. Bang, Abang mengikuti Edis? Saya nggak ngikuti dia karena dia bukan siapa-siapa dari saya. Bukan. Maksudnya ada ikut dari ininya, live streamingnya atau ngikutin TikToknya gitu? Jadi ada Anda tahu? Nggak pernah. Oh, berarti nggak menuhankan Edis, nggak ya? Bukan teman-teman, bukan menuhankan Edis abangnya. Abang sepakat nggak kata Edis, Bang? Kalau mengikuti dan menaati, artinya menuhankan. Ya seperti Pak Ustadz bilang, menuhankan banyak, mau tergantung konteksnya, betul. Kalau saya kan definisinya ada 3. Selain dia mengikuti, menaati, dan melakukan penyembahan. Lalu itu namanya menuhankan. Itu dalam pemahaman saya. Tapi kalau paham Edis beda, Bang. Ya, paham Edis beda. Kata Edis, sudah mengikuti, lalu menaati, artinya menuhankan. Makanya Edis bilang, ya, kata Edis, umat Islam menuhankan Nabi Muhammad. Loh, alasannya apa? Kata Edis, umat Islam itu mengikuti dan menaati, ya, menaati dari perkataan Nabi Muhammad. Loh, kalau seperti itu umat Kristen jadinya malah menuhankan Edis, Bang. Serius, umat Kristen yang mengikuti Edis dan menaati apa yang dikatakan Edis. Contohnya apa yang dikatakan Edis? Ini Pak Ustadz, makanya apa? Allah Abraham, Ishak dan Yakub itu mengatakan tidak ada ilah-ilah lain, karena ilah-ilah lain itu banyak. Ilah-ilah lain itu contohnya menyembah nenek-nenek moyang kita tuh menyembah sebelum ada agama, mereka menyembah kepada kuburan gitu, istilahnya arwah. Oke. Baik. Ya, di situ dikatakan tidak ada ilah-ilah lain. Tuhannya para nabi itu tidak pernah menjadi manusia. Sekarang, kalau ada Tuhan yang menjadi manusia, ya, berarti itu Tuhan lain. Betul? Enggak, di Alkitab memang mengatakan bingung pula. Diciptakan menurut Bang, sudah saya bilang sesuai kata Anda, ya, sesuai kata Anda tidak ada Tuhan selain sesembahan Abraham, Yakub dan Ishak. Tuhan mereka, Tuhan Nabi Musa, Tuhannya para nabi, nggak ada yang jadi manusia. Jadi, ya, Tuhannya umat Islam juga tidak menjadi manusia. Jika ada Tuhan yang menjadi manusia, bentar Bang, bentar, saya mau tanya. Jika ada Tuhan yang menjadi manusia, berarti itu Tuhan lain, betul? Tuhannya manusia, iya betul. Oh manusia, betul. Jadi ya teman-teman Kristen, ya, jika Anda menuhankannya, menyembah Tuhan yang jadi manusia, itu bukan Tuhannya para nabi, bukan Tuhan dari Nabi Yakub dan Abraham, bukannya. Ingat tuh. Berarti itu Tuhan lain di luar Yahudi gitu, Kristen itu. Ya, aku nggak tahu konteksnya Pak Ustadz kemana, tapi Yesus sendiri itu firman Allah yang nyusun jadi manusia. Nggak ada kayak gitu Tuhan para nabi, nggak ada. Ya udah, kalau Anda ngotot kayak gitu, saya mau tanya satu. Nabi mana yang menyembah Tuhan jadi manusia? Jawab. Blunder Anda, Bang, blunder jadinya. Dari kejadian sampai seluruh kita para nabi menyembah siapa? Yesus, karena itu belum menyatakan masih dalam kemuliaan sang Bapa. Lah, kan menjelma jadi manusia toh?
Betul, karena belum menyatakan dirinya agar Ah, ya dikatakan sudah, berarti Tuhan yang lain itu, Tuhan bukan Tuhan para nabi, bukan. Tetap bang, nggak sesuai perkataan Anda, kita tidak akan terima definisi lain, ya. Betul. Karena Tuhannya para nabi itu bukan manusia. Tuhannya para nabi kagak kelihatan, tidak menjadi manusia. Maka jika ada Tuhan yang menjelma jadi manusia, itu Tuhan lain. Sepakat? Ayo, ya, sepakat. Berarti Kristen bukan dari akarnya Yahudi, ya, jangan ngaku-ngaku akar dari Yahudi. Dan Kristen itu Tuhan lain selain Tuhannya para nabi, oke? Kena sendiri Anda bang, ya, kena sendiri jadinya. Lalu bang, menerima karena pengertian Anda salah. Baca Alkitab dari Kejadian itu harus utuhnya, bukan kamu ambil sedikit-sedikit. Tidak bisa, tak akan paham. Coba baca aja seluruh Kejadian Taurat tentang siapa Sang Kristus itu, Mesias itu yang ya digelar. iya. Yang dapat Jadi menurut Anda dulu di dalam perjanjian lama, tidak ada Tuhan jadi manusia, betul? Perjanjian Lama untuk menceritakan aja, tapi tidak menceritakan untuk kepada manusia. Oke. Berarti belum ada Tuhan yang jadi manusia zamannya para nabi, betul? Akan datang seorang Mesias, itu menceritakan Baik, seluruh iya, cerita akan ini. datang kan artinya belum ada Tuhannya para nabi itu menjadi manusia, betul? Betul, karena masih dalam kemuliaan, belum menyatakan diri. Kalau betul, saya mau tanya, nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Silakan. Kacau juga bang ini. Nabi mana yang nyembah Roh Kudus? Silakan. Musa termasuk. Kapan Nabi Musa nyembah Roh Kudus? Kacau kali ya bang ini. Kapan Nabi Musa menyembah Roh Kudus? Kapan bang? Dalam iman menyembah Roh Kudus. Yang saya tanya, ya, karena dulu Tuhannya di zaman para nabi itu belum jadi manusia, berarti masih ada Bapa dan Roh Kudus. Nabi mana yang menyembah Roh Kudus? Silakan dijawab. Kita dengar, kita lihat dari Kejadian 1 ayat yang ketiga. Itu menyembah Waduh. Roh Kudus melayang-layang. Iya, itu bang, Roh Allah melayang-layang di atas air, kan kayak gitu. Artinya mereka menyembah, tapi tidak mengucapkan Roh Kudus itu. Di mana ada penyembahan di situ? Nggak ada. Aduh, nggak ada di situ. Kejadian 1 ya, pasal 1 nomor 3 itu nggak ada penyembahan para nabi terhadap roh yang melayang-layang. Nggak ada. Ya, memang Gimana bang? Nah sekarang saya mau tanya satu hal, boleh bang? Di kitab Anda nih ada yang bingung saya. Oke. Coba Anda buka Wahyu 10 nomor 10. Ya. Saya bacakan dulu buat Anda dan penontonnya yang saya tanyakan. Apa bunyinya? Lalu aku mengambil kitab. Bentar. Ya. Kenapa? Coba tunjukin konteksnya. Konteksnya di sini kitab terbuka. Ya, kitab terbuka. Ya. Oke. Judul perikopnya kitab terbuka. Ya, yang saya tanyakan di nomor 10-nya. Coba. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. Tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Mana kitab Anda yang dimakan oleh Yohanes? Ini mana yang dimakan? Kitabnya kok dimakan gitu? Wahyu 10 nomor 10, coba silakan. Ini saya mau cari, ini kitab apa yang dimakan gitu. Ngeri kali makan kitab loh teman-teman. Emang agak lain emangnya makan kitab, ngeri banget gitu. Agak lain emang, serius.
Kayak ini aku belum paham sih kalau masalah ini saya Oh, belum belum paham. Ya sudah, nanti saya tanya sama Kristen lain dah. Mm-mm. Makanya Bang, saya bilang, saya udah baca kitab Anda sampai selesai gitu. Jadi Anda nggak bisa bohong sama saya, nggak bisa. Tadi saya kata yang saya bilang, boleh Ustaz mau baca 10 tahun saya akui. Hmm. Nggak dapat di sini, nggak ada. Gini Bang, kalau saya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Yesus, makanya saya bilang saya mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Bentar ya. Ngelek ya Pak Ustadz ya? Waduh sinyalnya nggak bagus. Aduh, Ngelek. abang yang jaring, teman-teman, abangnya yang jaringan rusak, saya yang kepental gitu. Iya. Makanya ini istilahnya kayak gini Bang, ya. Anda yang minum, saya yang mabok gitu. Gitu, maboknya kenapa? Bikin bingung kitab Anda itu. Gitu loh Bang. Ustaz bacanya nggak dengan tidak dengan sungguh-sungguh, hanya baca doang. Cari yang jelek, terus baiknya dibuang. Cari yang kata-kata yang kurang bagus, ya itu dibaca. Masa saya cari yang jelek? Kagak Bang, ya. Saya cari sesuai dengan pengajaran Yesus. Gimana sih? Makanya begini, di Alkitab itu namanya kitab suci, itu ada nilai plusnya, nilai negatifnya untuk mengajari, membimbing manusia dalam hidup yang benar. Oh, terus? Kitab suci itu Jadi spesifikasinya gimana Bang? Ya, itu tentang ditulis apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus kalau tentang Injil. Tentang Baik, kebaikan Bang. dan apa yang dilakukannya, tentang kesaksian. Bang, kalaunya kitabnya itu dari penyelidikan, kitab suci bukan tuh? Itu karena saksi mata juga divalidasi semua. Oh iya, dari mana sucinya kalau kesaksian orang Bang? Gimana sih? Itu tentang pengajaran yang baik, itu firman Tuhan. Karena semuanya diilhamkan oleh Roh Kudus. Bang, yang saya maksud, di mana sucinya kesaksian orang? Memangnya ada orang suci di dunia ini? Ada. Gimana sih katanya kitab suci, tapi ngambil dari kesaksian? Kalau yang ngambil dari kesaksian, memangnya diambil dari orang-orang suci atau ada orang suci? Nah, kayak gimana ceritanya? Ya makanya saya kasih tahu Bang. Rusak lagi. Oh, rusak lagi abangnya ya teman-teman. Bang, ngadat Bang. Bang. Halo Bang. Wah, ngelek. Bang. Waduh. Bang, sinyalnya jelek banget loh. Iya sih, gimana ya? Aku nggak ada wifi, jauh sama wifi. Waduh. Iya, putus-putus masalahnya ya teman-teman. Kalau gitu Bang, saya minta tolong perbaiki dulu jaringannya Bang. Nggak enak banget jadinya diskusinya. Abang ngomong apa bikin saya bingung gitu lah. Makasih Pak Ustadz Yusuf. Ya sudah, ya mungkin lain waktu gitu ya. Lain waktu kita bisa diskusi dengan jaringan yang bagus gitu ya. Oke, siap. Baik, syukron. Terima kasih ya, terima kasih. Oke.